Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Samadina dan saya Dr. Bobby Tanamas. Aduh, Dr. Bobby itu udah pegang-pegang mangga, maksudnya apa? Ini udah on air ya, kirain belum on air. Ini jadi mangga arum manis ya pemirsa ya, jadi mangga kesukaan banyak orang nih, kita tahu. Iya, ini, aku juga suka banget. Saya izin ya dok ya, saya mau cobain ini dari tadi. Seger banget ya kayaknya ya. Asem dok. Dr. Bobby salah. Itu ngarahnya ke sini, ngarahnya harusnya ke sini. Ngarah, coba gigit lagi, lihat ke aku. Sepetan. Sebenarnya tadi asam itu sebenarnya rasa mangganya atau curhat sebenarnya. Oh iya, tadi. lagi hidup, lagi Oh, kacau. lagi asam. Oh, lagi asam. Gak apa-apa, nanti kalau sama aku terus bisa berubah jadi manis. Bener ya, janji ya. Janji kok. Nah, ini di tengah-tengah kita bersama dengan narasumber kita. Iya, halo. Dokter Putri Sakti. Betul. Manasari, spesialis. Dokter Gizi Klinik. Gizi Klinik. Oke. Dokter, ini kayaknya semanis namanya ya, semanis juga judul kita hari ini. Mangga harum manis. Iya, tapi nggak bikin diabetes ya kalau kita Iya. ya manisnya ya. Dokter ini langsung aja ya dok. Ini fakta Boleh, atau mitos boleh. nih dok. Ini mengkonsumsi mangga harum manis dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ini fakta atau mitos? Itu adalah fakta Fakta. ya. Fakta. Tadi kan sudah dijelaskan kalau Oke. mangga itu tinggi sekali dengan vitamin dan juga mineral. Tadi ya ada vitamin B, vitamin E, vitamin C, A ya, kita semua tahu. Vitamin A, vitamin C terutama adalah tinggi untuk fungsinya antioksidan. Nah, tentunya antioksidan ini bagus sekali ya untuk imunitas kita. Nah, selain itu dia juga tinggi dengan serat. Serat itu memperbaiki di imunitas kita yang ada di usus. Nah, jadi sebenarnya di usus kita itu mencakup untuk imunitas sebesar 80%. Jadi dengan serat tadi diharapkan kesehatan melalui saluran pencernaan kita itu bisa lebih optimal lagi. Ya. Dok, ini kan Iya. berbicara soal seputar pandemik nih dok, kita membahas tentang sistem imun di tubuh kita. Nah, fakta atau mitos nih dok, orang dengan diabetes mellitus yang memiliki imun rendah itu dilarang untuk mengkonsumsi mangga harum manis dok. Dokter Bobby sebentar ya, itu ada bekas mangga di sini. Nggak Sayang apa-apa, lagi biarin aja. COVID ya. Sebenarnya kalau lagi nggak COVID ini aku emang pengen sengaja. bersihin. Ini emang sengaja properti katanya. Oh Ah, gitu. ya. Kayaknya sengaja modus biar dibersihin Iya, sama Mama Intan tapi ya. sayang, aduh lagi nggak boleh nyentuh, nggak apa-apa deh, udah nanti Iya. ya. Pancingannya nggak kena ya, Tan, sorry. Oh, nggak kena pancingannya, oh lihat nanti ya. Iya. Gimana, Oke. Dok? Kalau kita Fakta, balik lagi tadi mitos? pertanyaannya ya, jawabannya adalah mitos, Mitos. ya. Jadi untuk para penderita diabetes sebenarnya mangga itu masih boleh dikonsumsi. Ya, tetapi balik lagi kita harus konsultasikan dengan dokter dulu karena begini, orang dengan kencing manis itu kan ada yang dia cenderung memang tinggi terus ya gula darahnya. Nah, kalau seperti itu biasanya memang disarankan untuk dibatasi. Tetapi kalau memang kadar gula darahnya itu masih lumayan bisa terkontrol dengan baik, masih diperbolehkan paling tidak sehari sekali dengan jumlah karbohidratnya tidak boleh melebihi dari 15 gram per hari 15 gram. atau sebesar sekitar 1/4 dari potongan mangga. Nggak boleh lebih dari Sekitar 12 gram dari karbohidratnya atau kalau kita potong nih itu sekitar 1/4 dari mangga ini. Dokter Bobby, kita lagi Iya. siaran. Ini kayak keasikan ya. Ini keasikan ya. Oh, jadi 1/4-nya ya boleh. Betul. Dan kita sebaiknya pilih juga mangganya itu yang bentuknya lebih mengkal. Mengkal tuh kalau kita pegang tuh ya, itu lebih agak padat, keras gitu ya. Jadi kita di situ biasanya kadar gulanya itu lebih rendah. Jadi bisa lebih meminimalisir untuk peningkatan gula darah pada orang kencing manis. Nah dok, kalau Iya. 1/4 yang tadi dokter bilang itu berarti ukurannya semana ya dok? Kalau pemirsa di rumah mau tahu 1/4 gitu dok? Nah, sebenarnya kalau ini kan sekitar 1 ya, Mas Bobby ya. Ya. Jadi mungkin kita belah lagi. Atau gampangannya kalau kita taruh di cangkir itu kita masih boleh 1/2 sampai 2/3 dari cangkir gelas itu ya. Nah, itu masih Mungkin diperbolehkan. setengahnya dari yang Dokter Bobby makan tadi ya. Oh, Kayaknya nggak nyampe gitu. setengah kok Tan, belum nyampe setengah ini. Kayaknya sih udah mau habis ya kalau Iya. di Makanya saya sini singkirin ya. dok, biar nggak ketahuan nggak Dok, kasih kalau kamera. mangga jadi bolehnya yang kayak gini ya, yang masih Betul. belum mateng banget. Betul. Kenapa? Karena pada mangga itu dia memiliki enzim khusus namanya amilase. Nah, enzim ini akan tujuannya mempermudah karbohidrat yang ada di dalam mangga ini agar bisa menjadi gula yang lebih siap serap untuk kita konsumsi. Artinya kalau dia semakin matang,
amilasanya makin banyak ya, jadi kadar gula yang siap serap oleh usus kita itu lebih tinggi. Jadi nanti lebih gampang menaikkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Jadi sebaiknya tetap pilih yang mengkal tadi ya. Jadi memang warnanya tidak terlalu orange, kemudian kalau kita pegang dia memang agak agak keras padat gitu ya, gitu. Oke, nah dok, ini juga ada fakta dan mitos yang beredar nih dok. Katanya kalau rutin mengkonsumsi mangga harum manis, ini bisa membantu mengendalikan kadar kolesterol yang tinggi. Ini fakta atau mitos? Jangan dijawab dulu dok. Oke. Kita akan temukan jawabannya pemirsa sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Mangifera indica, maknanya kira-kira pohon dari India yang berbuah mangga. Itulah nama ilmiah buah mangga. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil, Malayalam manga. Dalam bahasa Spanyol menjadi manga. Bahasa Inggris mango. Di Indonesia, buah mangga juga memiliki banyak nama. Palem di Jawa, mamplam di Aceh, pau di Makassar, amplam di Kalimantan Timur, dan amplem di Bali. Beragam nama mangga ini menunjukkan keberagaman varietas mangga di dunia dan juga Indonesia. Mangga harum manis. Seperti namanya, mangga harum manis terkenal dengan rasa yang manis dan aroma yang harum. Mangga harum manis berbentuk lonjong dengan ujung runcing. Dagingnya empuk, lembut dengan serat yang halus. Mangga harum manis mengandung vitamin A, B, C, dan mengandung 156 kalori per 100 gramnya. Mangga Indramayu. Seperti namanya, mangga jenis ini banyak tumbuh di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Rasanya manis dengan daging buah tebal. Tekstur mangga Indramayu cenderung kering dan kenyal. Buah ini biasa dikenal dengan julukan lain yaitu mangga pelem cengkir. Per 100 gram mangga Indramayu mengandung beberapa zat gizi mikro yaitu 13 mg kalsium, 100 mg fosfor, 2 mg zat besi dan berkalori 76 kalori. Berikutnya adalah mangga yang sedang populer saat ini, mangga alpukat. Bukan perkawinan antara mangga dan alpukat, tapi buah mangga dengan bentuk serupa alpukat. Pertama kali dibudidayakan di Pasuruan, mangga alpukat langsung populer di pasaran. Selain bentuk, cara mengkonsumsi mangga alpukat pun seperti cara mengkonsumsi alpukat. Mangga dipotong melingkar seperti memotong buah alpukat. Setelah itu diputar lalu cabut sebagian buahnya. Biji mangga pun mudah terpisah dari dagingnya. Yang terakhir, mangga kedong ginjo. Sesuai namanya, mangga ini berwarna merah cerah seperti berginjo atau berlipstik. Mangga jenis ini banyak ditanam di Indramayu dan Cirebon. Rasanya manis, berair, dan berserat agak kasar. Mangga gedong ginjo mengandung vitamin A tinggi hingga sangat baik untuk menjaga kesehatan mata dan mencegah penyakit pada mata seperti rabun penglihatan. Itulah macam jenis mangga yang ada di Indonesia. Apakah setiap jenis mangga mengandung gizi yang sama atau berbeda? Jika berbeda, jenis manakah yang paling banyak mengandung vitamin? Berikut simak ulasannya bersama dokter di Ayo Hidup Sehat. Halo, pemirsa TV One, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, Tan, itu tadi adalah contoh-contoh mangga yang ada di Indonesia. Kalau Intan suka mangga yang mana nih? Aku suka yang terakhir. Apa sih tadi dok yang ada gincunya? Oh, yang ada gincu. Iya, ada gincu, gedong gincu ya. Gedong Ini enak gincu, banget tuh kalau bisa iya. dikupas terus kita makannya kayak langsung makan gitu kan, ada serat-seratnya Betul. gitu. Enak Boleh banget. kok mangga itu, asal jangan mangga tetangga aja ya, Tan ya. Tapi kalau izin boleh kan kalau Ya mangga boleh tetangga? kalau di ACC. Nah dokter nih tadi belum dijawab ya dok ya. Iya, udah pada Nih, penasaran katanya kayak yang kalau- di rumah. Iya, Iya. udah pada nungguin nih. Nah nih dok, katanya kalau mengkonsumsi mangga harum manis dengan rutin, ini bisa membantu mengontrol kolesterol. Ini fakta atau mitos? Oke, itu adalah fakta. Fakta? Ya. Kok bisa dok? Karena di mangga ini tinggi serat juga. Salah satunya pektin.
Tingginya serat larut pada mangga ini tujuannya nanti di saluran pencernaan kita ya. Tadi salah satunya selain untuk menghambat gula yang tadi jelaskan, dia juga bisa membantu menghambat dari penyerapan kolesterol. Jadi apabila kita mengonsumsi mangga, salah satu efeknya memang betul bisa untuk membantu menurunkan kolesterol, asal tidak terus-menerus mangga. Jadi kita variasikan ya dengan buah-buahan yang lain yang juga tinggi serat yang lainnya. Dan jangan lupa nanti pilih, balik lagi, mangganya sebisa mungkin yang masih agak mengkal, jangan terlalu manis sekali. Ya, seperti itu. Jadi siapapun yang diabetes ataupun enggak, tetap mangganya kalau bisa jangan terlalu manis gitu ya. Sebaiknya seperti itu ya. Nah dok, ini kan kita tahu bahwa kolesterol ini kan penyakit pembuluh darah dan membuat banyak penyakit di tubuh kita ya dok. Betul. Ya. Nah ini saya mau tanya dok, kalau misalnya penderita kolesterol tinggi, nah mengkonsumsi mangga ini ada pengaruhnya nggak dok? Bila dicampur dengan susu atau misalnya dengan apa topping-topping yang segitu dok? Masyarakat tuh harus tahu dok bahwa mengkonsumsi mangga itu tidak sembarangan dan sebaiknya seperti apa sih dok? Betul, apalagi sekarang kan kekiniannya ada apa tuh mango itu yang di mall-mall ya. Sticky rice. Iya betul, sticky rice gitu ya. Terus ada yang mango yang gede-gede itu ya. Betul. Nah balik lagi tadi kita ya, mangga itu kan sudah tinggi dengan gula, ya apalagi kalau udah mateng banget. Apalagi nanti kalau ditambah lagi, tadi untuk minuman di mall biasanya di ekstra lagi dengan susu, belum lagi nanti gitu, betul, belum lagi susu kental manis sama susu yang lemaknya memang tinggi, lemak jenuh. Bayangkan sudah dia tinggi gula, belum lagi ditambahkan susu kental manis yang tinggi gula, ditambahkan lagi jahatnya dari lemak susu yang diekstrakan. Jadi tentunya kalau ditanyakan tidak baik, apalagi untuk para penderita kolesterol ya, sebaiknya dihindari. Untuk penderita kolesterol, jantung itu sayang sekali. Karena sebenarnya mangga ini pada dasarnya bagus untuk kesehatan jantung. Nah, tadi kan ada ya potasium, ada magnesium, bahkan ada antioksidan yang namanya mangiferin. Itu khusus ada di mangga. Iya, antioksidan ini bagus sekali untuk peredaran darah dan juga kesehatan dari jantung. Nah, tetapi sebaiknya dimakannya berupa buah potong tadi ya Mbak Intan gitu. Jadi, baik lagi kalau tadi kita mau olah dengan berbagai macam dengan ekstra, apalagi tadi sticky rice ditambahkan dengan ketan, itu sudah menambahkan gula yang berlebihan, jatuhnya tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah dok, ini seputar imunitas dok. Kita kan tahu bahwa ada apa namanya hubungan antara libido gitu dok ya, kejantanan pria terhadap imunitas. Nah, sebenarnya kita jangan ketawa dulu dong. Saya mau nanya serius nih. Nanya ke arah sana udah nggak apa-apa, silahkan. Masih siang ya, Saya jadi blur nih mau nanya apa Intan. Oke, gini dok. Jadi ada pengaruhnya nggak dok kita mengkonsumsi mangga itu dapat meningkatkan kejahatan bahkan vitalitas pada pria dok? Nah, Ini fakta atau mitos, Dok? adalah kabar baik buat Mas Bobby, adalah itu ada fakta. Ya, Fakta? Betul, itu adalah fakta. Fakta? Betul. Di mangga ini dia Gak usah memiliki senang dulu sebentar dok. Kenapa sih harus senang? Cari dulu pasangannya, gak usah bahagia dulu ya. Cari dulu pasangannya. Gak apa-apa, yang penting ada sebenarnya modalnya dia dulu tadi kayaknya udah tahu Mbak Intan, karena dia udah makan mangga dari tadi. Oh, itu alasannya. Sepertinya udah ada nih arah-arah ke sana Oke, ya. gimana dok penjelasannya? Jadi gini, mangga ini dia mengandung namanya citrulline. Ya, citrulline ini ternyata memang efeknya bisa untuk meningkatkan aliran darah. Salah satunya itu tadi ya, kalau aliran darahnya bagus, salah satunya bisa menaikkan gairah seksual pada laki-laki atau libidonya meningkat. Jadi memang betul efek mangga ini bisa menaikkan kejantanan laki-laki. Tetapi dia juga bagus untuk perempuan. Ya, kalau jadi perempuan? betul, untuk perempuan dia dapat membantu menstabilkan dari hormon seksualnya. Jadi tetap untuk pria maupun perempuan dia cukup baik untuk meningkatkan seksualitas kita ya. Nah dok, saya penasaran dok, ini Iya. berapa banyak yang dibutuhkan untuk meningkatkan kejantanan tersebut dok? Waduh, kalau itu sampai sekarang belum ada sih ya yang membahas seberapa banyak tepatnya konsumsi mangga. Tetapi kan sebenarnya yang bisa meningkatkan libido itu kan tidak hanya mangga ya. Betul. Jadi memang kita kombinasi dengan buah-buahan yang lain. Karena tadi yang dijelaskan citrulline itu juga bisa kita dapatkan di buah-buah lain, misalkan pisang juga bisa, di alpukat juga bagus juga untuk meningkatkan libido, atau salah satunya adalah vitamin E. Nah, vitamin E yang di dalam mangga ini juga bagus untuk seksualitas. Vitamin E kan juga banyak selain dari mangga. Artinya untuk menaikkan libido tentunya selain mangga ya dikombinasi dengan makanan-makanan sumber vitamin E yang lainnya ya. Satu lagi dok, Yaudah, saya tergantung lanjut dulu deh kalau pasangannya. Betul, ada pasangannya atau enggak ya? Iya, ada atau Saya lanjut enggak lagi dan ya, pemirsa gimana ya. pasangannya gitu. Oke. Nah dok,
Iya. Ini banyak banget nih dok fakta dan mitos yang beredar dok. Ini katanya kalau lagi menjalankan program diet nih, ini memang sebaiknya tidak mengkonsumsi mangga. Ini harum manis, ini fakta atau mitos? Itu adalah mitos ya. Kenapa? Karena satu, tadi kan mangga banyak sekali manfaatnya ya, tetapi memang kita harus bijak nih untuk memilih kalau kita ingin memperbaiki atau menjaga berat badan ideal kita. Jadi kita harus memilih mangga yang tinggi seratnya. Terus balik lagi tadi ya, yang masih mengkal kita konsumsi pun jangan berlebihan. Jadi misal sehari sekitar setengah dari buah mangga ini, kemudian dikombinasi dengan buah serat yang lain. Itu jadi misal dikombinasi dengan apel. Apel itu kan tinggi sekali ya seratnya, apalagi kalau dikonsumsi dengan kulitnya. Itu cukup membantu untuk bisa menjaga berat badan ideal kita. Jadi kalau dibilang tidak boleh sama sekali itu mitos. Tetapi kalau dibilang dibatasi atau dikurangi, jadi misal yang terlalu manis yang tadi seperti dimakan oleh Dr. Bobby, nah itu memang harus dikurangi frekuensi maupun jumlah yang dikonsumsi. Tetapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Ya, dok. Nah tapi kalau mangga harum manis ini untuk obat alami bagi penderita anemia boleh nggak? Benar nggak sih? Boleh sekali, itu fakta. Oh fakta juga. Betul, karena ternyata di mangga ini dia juga mengandung zat besi atau Fe. Ya, betul. Zat besi ini tujuannya kan dia bisa untuk membentuk sel-sel darah merah, ya Mbak Intan. Tentunya kalau sel darahnya bisa tercukupi karena asupan dari zat besinya, salah satunya dari mangga itu tercukupi dengan baik, maka dia bisa meningkatkan kadar hemoglobin atau sel darah merah kita. Tetapi balik lagi, sebaiknya untuk mengonsumsi buah mangga ini ekstrakan buah yang tinggi vitamin C. Walaupun sebenarnya mangga juga sudah tinggi vitamin C ya. Jadi boleh diekstrak dengan jeruk. Kenapa? Karena vitamin C tadi akan membantu mengikat zat besi yang ada di mangga, jadi diserapnya bisa lebih optimal lagi. Ya tentunya bagus banget ya, biasanya untuk ibu hamil, kemudian untuk kondisi-kondisi yang memang mengalami penurunan dari zat besi di tubuhnya. Contohnya kalau kita lagi menstruasi ya Mbak, biasanya kan kita lemas, lesu, nah itu bisa jadi salah satu alasan kita mengonsumsi mangga untuk meningkatkan zat besinya. Makasih ya dok udah kasih alasan. Iya, konsumsi mangga. Alasan ya. Nah, kita bungkus saja dok. Tips dan trik nih dok untuk pemirsa di rumah, gimana sih kita untuk mengolah ataupun mengkonsumsi mangga itu apa yang boleh dan jangan dilakukan saat mengkonsumsi buah mangga? Oke, yang pertama, kita untuk mangga ini balik lagi ya, kita harus tahu kondisi tubuh kita seperti apa. Kalau seperti tadi yang memiliki kencing manis, kemungkinan memiliki sakit jantung, tentunya kita harus konsultasikan dulu dengan dokternya ya. Kira-kira apakah memang masih harus boleh makan atau harus dipantang sama sekali, atau memang dia masih diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu nih jumlahnya tidak boleh berlebihan. Jadi balik lagi tadi, oke, saya makan mungkin sekitar setengah dari mangganya. Jumlahnya sudah kita atur, jangan lupa jenisnya pun pilih yang masih mengkal. Jadi dia diharapkan masih tinggi serat. Ya, tinggi serat tadi kan bisa membantu mengurangi penyerapan dari gula dan juga kolesterol yang tentunya bisa membantu untuk menjaga berat badan dan kesehatan kita. Ya, dan kita sebaiknya disarankan konsumsi mangganya ini dalam bentuk buah potong yang tidak diekstra lain-lain tadi seperti susu, kemudian susu kental manis atau mungkin yang lainnya ya gitu. Ya, baik. Makasih dokter. Iya, masih banyak sama-sama. buat semuanya. Ini kayaknya Dr. jadi Bobby. udah clear ya, udah jelas gimana cara mengkonsumsi mangga. Nah, Dokter Bobby kayaknya kita sebentar lagi mau nyapa Dokter Haikal deh yang lagi ada di GBK. Dokter Haikal ngapain di sana jadi timnas? Ih, bukan, karena besok adalah Hari Olahraga Nasional. Udah tahu belum? Saya pikir Dokter Haikal jadi atlet sekarang. Nah, Dokter Haikal di sana sama Menteri Olahraga. Wah, menarik sekali. Menteri Keren Pemuda dan banget. Olahraga. Iya, nanti kita bakalan lihat ya wawancara Dokter Haikal bersama Menteri Pemuda dan Olahraga sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Sehat.